Selamat hari Minggu, umat yang terkasih, baik yang ada di ruang kebaktian maupun di rumah masing-masing secara online. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat dengan tema Sukacita Menyambut Sang Juru Selamat, yang dilayani oleh Pendeta Deborah R.S. Simajuntak dari GKI Perniagaan. Kedua, diberitakan kepada umat bahwa Majelis Jemaat GKI Kepaduri akan menyelenggarakan 2 kali kebaktian malam Natal pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, yaitu pukul 17 atau jam 5 sore dan pukul 19 atau jam 7 malam dengan kuota kehadiran masing-masing sebanyak 150 orang. Ketiga, kebaktian Natal tatap muka akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 8.30 dengan kotak kehadiran sebanyak 150 orang. Sedangkan untuk perayaan Natal tanggal 25 Desember 2021, pukul 17 akan dilaksanakan secara virtual melalui media Zoom atau secara online. Kelima, kebaktian Natal lansia akan dilaksanakan pada Selasa, 28 Desember 2021 jam 10 pagi. Opa-opa dapat mengikuti secara virtual di kanal YouTube GKI Kepaduri. Perayaan Natal anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul 9 pagi. Anak-anak dapat bergabung melalui Zoom. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Jengkel tak berkesudahan, dan memang tak ada lain pilihan, kecuali dihadapi dengan keterpaksaan, terpaksa merasa penuh kesengsaraan. Sekalipun di luar sana ada yang lebih berat berbeban. Apalagi yang bisa dibuat pegangan. Katanya, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan daya tahan, dan daya tahan menimbulkan pengharapan. Lah kok taunya mulai terbukti semula peluk cium anak cucu gak bisa terjadi. Sekarang menatap wajah lucu, mereka pun senang sekali. Padahal cuma di layar selebar beberapa inci. Oh Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini.
bangkit pengharapanku, bukan sekedar mengeluh atas diriku. Ubahlah diriku, terimalah pertobatanku. Kita saksikan betapa orang berusaha membantu. Terlintas ingin turut mengurangi beban sesama. Apa daya, ternyata kita hanya orang biasa. Ya sudah, belilah dari teman atau tidak usah menawar harga. Itu pun sudah memberikan rasa sejahtera bersama. Bersama-sama kita bisa menanggung segala, mengembangkan sikap kebaikan pada sesama. Mari kita sambut kedatangannya. Dalam kemurnian hati yang penuh cinta, kita nyalakan lilin Advent yang keempat sambil berseru. Marilah datanglah kepada Dia, Sang Immanuel. Pujilah Dia dan bernyanyilah dengan meriah. Lapangkan hati kita menyambut Raja mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan bersertamu. dan beserta saudara. Maria melantunkan sebuah nyanyian kepada Tuhan sebagai ungkapan perasaannya yang tulus dan sukacita atas kasih karunia Tuhan kepadanya. Ia yang sangat hina berkenan dipakai oleh Allah untuk suatu tujuan yang sangat besar. Lebih dari itu, Maria tidak hanya tinggal diam dalam kesukacitaannya, ia juga menyediakan diri untuk menjadi alat bagi rencana Allah dalam menyelamatkan dunia. Sukacita yang ia nyanyikan menyatu sedemikian rupa dengan dirinya. Sukacita yang terkandung dalam nyanyian, ia wujud nyatakan dalam hidup yang senyatanya. Saudara, tetap bersukacitalah di tengah pergumulan berat. Bukanlah hal yang mudah. Membuat orang lain mengalami kegembiraan ketika kita dihajar persoalan berat, tentu hal yang jauh lebih berat. Tapi Maria telah membuktikan bahwa ketika kita memandang persoalan dari perspektif Allah, kita tetap dapat mengalami sukacita, bahkan dapat membuat sesama mengalami sukacita juga. Bagaimana dengan kita? Apakah sukacita tetap dapat kita rasakan, bahkan ketika persoalan sedang menindih? Apakah kehadiran kita mendatangkan kegembiraan bagi sesama? Mari kita merenungkan. Tuhan, kami mengaku bahwa sukacita mudah sekali terbang meninggalkan kami ketika persoalan mendera, ketika yang kami harapkan tak sesuai dengan apa yang kami alami, ketika gagal meraih yang kami ingini. Kami pun kadang gagal berbagi kegembiraan dengan sesama. Kehadiran kami bukan saja terkadang tidak mendatangkan sukacita, tetapi malah menimbulkan kesedihan, luka bagi sesama. Bapa, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Pada
lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Mu, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menolak. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Mu, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, serta bertekad untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya, dengarlah berita anugerah dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus lahir di Palu.
kita menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami menyadari Tuhan bahwa kami dalam keseharian perlu untuk terus-menerus diingatkan. Supaya sukacita yang telah Tuhan berikan itu tidak pernah dibiarkan untuk direnggut oleh apapun juga. Oleh karena Tuhan, saat ini kami datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mau belajar dari anak-anak Tuhan yang kisahnya akan kami baca bersama-sama. Bagaimana di tengah-tengah hidup yang penuh pergumulan, mereka boleh tetap bersukacita dalam Tuhan. Maka Tuhan mampukan kami supaya kami punya telinga yang terbuka, hati yang terarah pada Tuhan. Sehingga apa yang kami baca, kami renungkan bersama, kiranya itu boleh menetap dalam hati kami, terlihat dalam tingkah laku kami sehari-hari. Ketika kami berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, dan kiranya Tuhan juga yang boleh mampukan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Tuhan yang boleh memperlengkapinya untuk bisa menyampaikan perenungan itu seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 55. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 55. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa umat Tuhan di GKI Kepaduri. Karena ini perjumpaan pertama kita, maka seperti kata pepatah, tak tayang. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nama saya Deborah Rahelina dan saat ini saya melayani di GKI Perniagaan. Ya. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah main ke daerah perniagaan? Atau tahu di mana GKI Perniagaan terletak?
Ada yang tahu, tapi mungkin buat saudara yang nggak tahu, pasti lebih familiar dengan kata gelodok gitu ya. Nah kalau perniagaan tuh letaknya dekat-dekat gelodok. Nah lain kali kalau Bapak Ibu sempet main ke daerah sana, coba lihat-lihat. Kalau Pak Rudi tadi bilang udah sering ke GKI Perniagaan parkir di depannya gitu ya. Nah kalau nanti Bapak Ibu main ke sana, datanglah ke daerah sekitar kami. Karena daerah kami ini terkenal dengan wisata kulinernya yang harum, nan haram. Gitu ya. Jadi lain kali bisa main ke sana. Nah saudara, pada tahun 2005 ada seorang perempuan pendeta bernama Terry Gubanga di Nairobi, Afrika yang hendak menikah dengan kekasihnya yang bernama Hari. Jadi ada satu orang pendeta perempuan namanya Terry, dia mau nikah nih sama Hari. Tapi di hari yang seharusnya menjadi hari paling berbahagia buat dia, justru berubah menjadi hari malapetaka. Kenapa? Sebab justru di hari pernikahannya pada pagi itu, setelah si Terry datang ke rumahnya Hari untuk memberikan dasi yang ketinggalan di rumahnya dia, Terry justru diculik, diperkosa oleh beberapa laki-laki dan kemudian ditinggalkan dalam keadaan nyaris mati di pinggir jalan. Dia mengalami luka tusuk di bagian perutnya yang menembus sampai ke rahim. Orang ada yang menemukan dia terkapar, mengira dia sudah mati, dibawa ke rumah sakit, dan kemudian ternyata dia masih sanggup untuk bergerak. Dokter yang kemudian periksa dia melihat bahwa ini dia nggak akan bisa punya anak lagi. Kenapa? Karena pisau itu sudah menusuk dan merusak rahimnya. Dokter vonis, Terry tidak akan pernah bisa punya anak. Dia diperkosa di hari pernikahannya. Dia divonis nggak akan punya anak lagi. Bagaimana sikap calon suaminya ketika mendengar hal itu? Ternyata Hari tetap berkeras untuk menikahi Terry. 7 bulan kemudian setelah keadaan Terry membaik, Hari menikah dengan Terry. Ya, keduanya menikah. 29 hari kemudian setelah pernikahannya, di malam yang dingin, Hari membawa kompor arang ke kamar tidur. Tujuannya apa? Supaya hangat malam itu. Tetapi ternyata karbon monoksida yang dihasilkan dari kompor arang itu membuat keduanya keracunan, keduanya sama-sama pingsan, tapi berakhir dengan Hari yang kehilangan nyawanya. Nah saudara, peristiwa buruk yang datang bertubi-tubi dalam hidup Terry membuat orang menganggapnya sebagai orang yang telah dikutuk, dipandang sebagai aib dan dijauhi oleh orang banyak. Dia diperkosa, rahimnya rusak. Dia menikah tapi cuma 29 hari kemudian suaminya meninggal. Ada apa dengan Terry? Dia dikutuk dan dianggap sebagai aib. Saudara, aib dalam KBBI itu berarti noda atau celah. Salah dan dipandang sebagai aib, tentu ini adalah hal yang sangat menyakitkan. Dipandang sebelah mata, dikucilkan, dicibir dan mendapat ucapan sinis dari tetangga, bahkan mungkin saja dari keluarga kita sendiri. Gak menyenangkan. Sangat menyakitkan, dipandang sebagai aib. Dan hal itu bukan hanya dialami oleh Terry, tapi juga dialami oleh kedua tokoh kita pada hari ini. Mereka tahu betul gimana sih rasanya dipandang sebagai aib di tengah masyarakat. Namun yang menarik, sekalipun mereka mengalami hal yang bisa dianggap aib pada waktu itu, tetapi baik Elizabeth maupun Maria, keduanya bisa tetap memiliki sukacita. Nah hari ini kita akan belajar dari kedua tokoh ini. Gimana sih caranya untuk tetap bisa bersukacita di tengah pergumulan yang sedemikian berat. Yang pertama mari kita lihat dari sisi Elizabeth. Kita buka Lukas 1 ayat 7. Lukas 1 ayat 7. Di situ dicatat begini. Lukas 1 ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Elizabeth dicap di situ sebagai perempuan mandul karena tidak ada anak dalam pernikahannya dengan Zakaria. Mereka sudah menanti untuk waktu yang sangat panjang sampai dikatakan keduanya sudah berusia lanjut. Penekanan pada kata usia lanjut atau lanjut usia, lanjut umur mengatakan gak mungkin lagi nih untuk punya anak. Udah terlalu tua. Namun apa yang terjadi? Tuhan punya rancangan lain buat hidup Elizabeth.
Justru di masa tuanya dia melihat perbuatan ajaib Allah yang dinyatakan kepadanya. Dia hamil dan anak yang ada dalam kandungannya adalah orang yang akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam sukacitanya kita perhatikan ayat 25. Dia mengatakan begini, Lukas 1 ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bahwa Tuhan menjawab pergumulan Elisabet dengan cara dan waktunya yang gak dapat terselami di situ. Nah saudara, pengalaman Elisabet ini mengajarkan dan menguatkan kita. Bahwa apapun pergumulan yang kita alami, sudah selama apapun pergumulan itu kita rasakan, seberat apapun kita bergumul saat ini, selama ini, ingatlah Tuhan tidak melupakan kita. Elisabet sangat mungkin merasa dirinya dilupakan oleh Tuhan. Tetapi perasaan itu toh gak terbukti. Perasaan itu tidak benar. Maka jangan mau dikuasai oleh perasaan bahwa Tuhan meninggalkan kita di tengah pergumulan hidup. Melainkan ingatlah bahwa seperti Tuhan menjawab pergumulan Elisabet, ia juga dapat menyatakan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Dengan cara dan waktu yang tidak bisa kita selami saat ini. Tapi ingatlah bahwa rancangannya baik bagi kita. Kita tidak dilupakan. Maka pandanglah terus kepada Sang Juru Selamat. Bahwa ia memperhatikan dan ia dapat menyatakan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Ini yang pertama yang kita pelajari dari Elisabet. Dia bergumul sekian lama. Tuhan menjawab doanya. Dengan cara yang berbeda. Dengan waktu yang gak pernah dia bisa pikirkan. Tapi perbuatannya ajaib. Dan di situ dia merasa bersuka cita. Yang kedua, kita lihat dari sisi Maria. Mari kita perhatikan Lukas 1 ayat 47. Di situ dituliskan begini. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan begini. Dan jiwaku bersukaria karena Allah penyelamatku. Jadi ada kata bersukaria tapi juga ada kata bergembira. Nah pertanyaannya apa sih bedanya antara bergembira dengan bersukaria? Apa bedanya antara happiness dengan joy? Happiness merupakan perasaan atau emosi. Sedangkan joy adalah sikap hati. Happiness itu ditentukan oleh situasi di sekitar kita. Kalau ada duit cukup, happy. Kalau sehat, happy. Bisa jalan-jalan, happy. Tapi joy adalah buah roh. Seperti Elisabet yang bersuka cita ketika Roh Kudus memenuhi dirinya. Itu sebabnya happiness itu bersifat sementara, tapi joy itu bersifat kekal. Lalu apa hubungannya dengan bacaan kita hari ini? Nah saudara, perempuan yang hamil di luar nikah sampai saat ini kan dipandang sebagai apa di tengah masyarakat? Sebagai aib di tengah masyarakat. Maria ada dalam situasi ini. Ia sudah hamil sebelum menikah dengan Yusuf tunangannya. Situasinya buruk gak? Buruk banget. Ia harus berhadapan dengan budaya dan juga hukum Taurat yang mengecam perempuan hamil di luar nikah. Tapi di ayat 47, dia justru bisa mengatakan jiwaku bersukaria karena Allah penyelamatku. Dia justru bisa menyanyikan pujian Maria. Magnificat itu. Yang berisi ungkapan sukacitanya kepada Tuhan. Maria bisa mengatakan bersukacita itu bukan karena situasinya. Kalau karena situasi happiness. Tapi dia bersukacita karena Allah. Situasi di sekitarnya buruk kok. Tapi itu tidak merenggut sukacitanya karena dia tahu bahwa ada perbuatan ajaib Allah yang dinyatakan di tengah pergumulan yang dideritanya saat itu. Maka yang kedua yang mau kita pelajari dari sisi Maria. Bahwa saudara terkadang Tuhan menyiapkan hadiah indah dalam kemasan yang tidak menyenangkan. Hadiah itu tidak dibungkus dengan kertas kado yang bagus, melainkan dengan pergumulan yang gak ringan juga. Maria yang mengalami bahwa di balik aib dan pergumulan yang menimpanya, ada sukacita besar. Bahwa juru selamat yang dinantikan hadir di tengah dunia. Ia bisa menyiapkan hadiah indah di balik pergumulan yang kita alami. Jadi yang pertama, ketika kita sedang bergumul, mungkin rasanya panjang banget. Kita kok terus-menerus ada dalam posisi ini.
Tapi ingatlah seperti Elizabeth, Tuhan bisa menjawab dengan cara dan waktunya. Yang kedua dari Maria kita mau belajar bahwa di tengah pergumulan itu, dia mengandung tapi belum menikah. Tapi di situ juga ada sukacita besar ketika juru selamat yang dinantikan akan hadir di tengah dunia. Yang ketiga kita mau belajar apa? Bahwa Elizabeth dan Maria sama-sama mendapatkan kesempatan istimewa dalam hidupnya. Keduanya terlibat dalam karya keselamatan Allah sehingga mereka mengalami perbuatan ajaib dalam hidupnya. Semua itu dimulai dari satu tindakan, yaitu taat, ketaatan. Bahwa keduanya bersedia memberi diri seutuhnya bagi rencana dan kehendak Allah. Semua yang terjadi diletakkan dalam kerangka Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Mereka mulai dengan ketaatan dan mereka bersedia untuk menjalani pergumulan tersebut bersama dengan Tuhan. Sukacita gak lepas dari kesediaan kita menjalani masa-masa bergumul itu bersama dengan Tuhan. Disinilah letak sukacita yang mereka miliki, yaitu pada kesediaan mereka menjalani masa bergumul itu bersama dengan Tuhan. Maka di tengah pergumulan hidup yang melanda, tetaplah jaga diri untuk hidup dalam ketaatan. Bersedia untuk berjalan bersama dengan Dia. Sebab sukacita tidak lepas dari kesediaan melangkah dalam pergumulan bersama Tuhan. Saudara masih ingat cerita tentang Terry tadi yang di awal? Perempuan pendeta tadi. Kisahnya gak berhenti di sana. Semua peristiwa yang dialami oleh Terry, kehilangan suami setelah 29 hari menikah, membuatnya gak mau menikah lagi. Ia menderita depresi berat. Namun di tengah-tengah pergumulan itu ada seorang laki-laki yang bernama Tony Gobanga yang selalu mengunjungi dia. Kehadiran Tony ini memulihkan dia. Tony siap menerima Terry sepenuhnya dengan masa lalu dan kondisi medis yang menyatakan bahwa Terry gak bisa punya anak. Tapi dia tetap mau menikah dengan dia. Dan apa yang terjadi? Mereka tetap menikah. 1 tahun setelah pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. 4 tahun kemudian, Tuhan kembali mengaruniakan putri yang kedua. Ia yang tadinya dicap gak akan pernah punya anak. Tapi Tuhan menyatakan perbuatan ajaib dalam hidupnya. Tuhan mengubah masa-masa kelamnya dengan sukacita. Tuhan melakukan karya ajaib dalam hidupnya yang dalam segala pergumulan itu tetap hidup di dalam Tuhan. Dan kemudian ia kini mengerti, Terry kini mengerti, mengapa semua itu harus dialami. Tuhan bisa memakainya untuk mendampingi dan memulihkan mereka yang mengalami kekerasan. Sukacita yang telah Terry terima, keajaiban yang telah dialami dalam hidupnya tidak kemudian disimpan sendiri. Tapi ia kemudian membangun organisasi bernama Kara Olmurani yang memberikan dukungan dan konseling pada para korban perkosaan. Hidupnya diubah. Yang tadinya dianggap aib, dia mengalami perbuatan ajaib. Dan kemudian dia tidak menyimpan sendiri. Tapi dia mau juga untuk hadir bagi para sesamanya yang mengalami hal yang kurang lebih sama. Maka saudara belajar dari Terry. Kita bukan hanya mau bersuka cita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan 3 kunci tadi. 1, dalam pergumulan yang berat, pada waktunya Tuhan akan menjawab, menyatakan perbuatan ajaib. 2, di tengah-tengah duka cita yang kita alami, pergumulan yang kita alami, di situ Tuhan juga bisa menyatakan sukacita di dalamnya. Dan yang ketiga, bahwa kesediaan berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulan itu juga bisa mendatangkan sukacita. Kita bukan hanya mau bersukacita menyambut kedatangannya dengan 3 kunci tadi, melainkan juga kita diajak untuk menjadi agen yang kemudian membawa sukacita bagi sesama di tengah pergumulannya. Seperti Maria dan Elizabeth yang saling mendukung, demikian kita juga mau belajar untuk saling mendukung satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu Ibu Sri Mulyani sempat mengatakan nih, bahwa 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan akan ada banyak orang yang mengalami kesepian. Sempat baca beritanya? Maka kita bersama bisa ubah dugaan itu dengan cara menjadi teman yang mendatangkan sukacita bagi sesama. Menyambut kedatangan Sang Juru Selamat bukan hanya bicara tentang peristiwa Natal, tapi juga bicara tentang kedatangannya yang kedua.
Maka kerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin, menyatakan sukacita dalam menyambut kedatangannya, sukacita yang kekal, yang dimiliki hanya di dalam Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengingat tadi, bagaimana bisa bersukacita di tengah-tengah pergumulan dunia. Ingat, kita nggak pernah dilupain. Yang kedua, kadang hadiah yang indah itu, sukacita besar itu datang tidak dibungkus dengan kertas kado yang indah, tapi juga dengan pergumulan yang besar. Dan yang ketiga, sukacita itu terasa ketika kita hidup dalam ketaatan dan bersedia menjalani masa bergumul bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap punya sukacita itu dalam menyambut kedatangannya. Tuhan beserta kita. Amin. Kita masuki saat hening. Ikon Yesus dudungku sahalaku liludo rapon Yesus boyang monang talumu suinaro dan mabiar audisi Tuhan Yesus donaki Saihu tono ku Yesus olo aku namai ku perlukan juru selamat karena imanku lemah hiburannya menguatkan sungguh tiada bandingnya maka jiwaku tenang takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh maka jiwaku tenang takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mengundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dan terang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita kembali berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar bersama-sama dari 2 orang anak-Mu, Elizabeth dan juga Maria, yang kisahnya kami baca dalam firman Tuhan yang tertulis. Kami mohon agar Engkau boleh memampukan kami di tengah-tengah pergumulan berat yang harus kami hadapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kami. Mampukan supaya kami tetap punya sukacita dalam Tuhan. Sukacita yang kekal itu, yang tidak bisa direnggut oleh apapun dan tidak terpengaruh oleh kondisi situasi yang sedang kami alami saat ini. Biar Tuhan mampukan supaya kami bisa terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan, menaruh pengharapan kami kepadamu, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak melupakan kami. Tuhan selalu mengingat kami, dan Tuhan punya rancangan yang baik yang Kau bisa nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga bersatu hati mau berdoa bagi bangsa dan negara di mana kami hadir. Terima kasih untuk vaksinasi yang boleh berlangsung dengan baik di beberapa kota. Tapi juga ada kota-kota lain yang masih harus terus bisa mengikuti vaksinasi ini. Kami mohon agar Tuhan boleh menolong pemerintah. Berikan kepada mereka hikmat Tuhan. Mampukan supaya mereka bisa memikirkan cara supaya vaksinasi ini bisa berlangsung dengan efektif, dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan juga Tuhan berikan kemampuan kepada pemerintah kami, supaya mereka pun bisa memiliki hikmat dalam menolong saudara-saudara kami yang ada di Semeru. Mereka yang mengalami musibah bencana alam. Tuhan mampukan supaya mereka, para orang-orang yang ada di pemerintahan, bisa dengan serius mengerjakan bagiannya. Supaya saudara-saudara kami ini mendapat pertolongan yang dibutuhkan. Kami juga berdoa agar Tuhan boleh menghiburkan dan menguatkan saudara-saudara kami di tengah bencana alam yang melanda kehidupannya. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk GKI Kepaduri dengan setiap programnya dan persiapan Natal yang sedang dilakukan. Biar Tuhan juga menyertai setiap para pelayan Tuhan yang memberi diri melayani sebagai penatua, sebagai para pengurus komisi, sebagai para aktivis. Biar kami semua boleh melandaskan pelayanan yang kami lakukan dengan spirit yang benar, spirit yang mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sehingga pelayanan kami kiranya boleh menjadi pelayanan yang berdampak buat sesama kami. Pelayanan yang menghasilkan buah-buah yang baik, pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hikmat Tuhan kiranya juga dicurahkan, supaya apa yang kami kerjakan ini bukan dengan sembarangan, tapi kami boleh memperhatikan dengan baik, menyusun strategi dengan baik, sehingga pelayanan yang kami lakukan itu kiranya boleh menjawab juga kebutuhan yang ada. Kami juga mau berdoa untuk panti asuhan Asih Lestari yang ada dalam proses relokasi. Kiranya Tuhan menolong dalam proses relokasi yang dilakukan. Setiap hal yang perlu dipersiapkan, anak-anak dan juga para pengasuh, tempat yang baik, sehingga di tempat yang baru kiranya mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan di sana, mengalami pertumbuhan yang lebih baik di tempat tersebut. Hiburkan dan teguhkan setiap orang yang terlibat dalam proses relokasi ini. Kami juga mau berdoa bagi pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh umat Tuhan di masa pandemi. Kami meminta agar Tuhan yang boleh memberkati setiap usaha yang dikerjakan. Dan biar Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa menaikkan syukur untuk setiap hasil jerih payah yang kami terima. Belajar mengucap syukur karena kami menyadari bahwa semuanya adalah pemberian Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi anggota jemaat yang sakit, bagi Ibu Sinta, Ibu Mariati, Saudari Areta, Bapak Yahya, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana, Bapak Heri, Ibu Les Narti, Bapak Samhudi, Ibu Novita, dan Bapak Henrianto. Biar Tuhan kiranya boleh menolong sama kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Baik mereka yang mungkin dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya teguhkan hati mereka, agar di tengah-tengah kelemahan tubuhnya mereka tetap punya pengharapan dalam Tuhan.
Dan kiranya Tuhan boleh memulihkan mereka dengan cara dan waktu Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mendampingi. Kiranya Tuhan juga boleh melimpahi mereka dengan kasih-Mu. Sehingga dengan kasih dari Tuhan, mereka boleh memiliki kekuatan yang cukup untuk mendampingi anggota keluarganya yang ada dalam kelemahan tubuh. Dan mereka boleh mengerjakannya dengan tetap bersuka cita. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini bagi anggota jemaat yang berulang tahun. Ibu Manuel, Ibu Tuti, Bapak Hermawan, Ibu Maria, Bapak Hendra, Saudari Diana, Bapak Eli Desmar, Ibu Ekawati, Ibu Santi, Bapak Aswin, Ibu Rusleni, Saudari Melisa, Ibu Limbono, Saudari Rita, Ibu Lani, Ibu Linda, Ibu Jena, Saudari Anastasia, Ibu Natalia Magdalena, Ibu Linda, Saudari Milka, Ibu Winnie, Bapak Destianus, Ibu Ine, dan Ibu Diana. Bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalamnya. Kami juga meminta agar Tuhan boleh menolong saudara-saudara kami ini untuk mengalami pertumbuhan lewat suka dan duka yang boleh diterimanya sepanjang tahun ini. Dan biarlah setiap pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan boleh menguatkan mereka untuk menapaki kehidupannya ke depan. Kami berdoa menaikkan setiap seruan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur Minggu kepada Tuhan. Bagi umat yang berada di ruang ibadah, dapat menyerahkannya persembahan dengan dua cara. Pertama, umat berjalan menuju kotak yang sudah disiapkan di depan. Kedua, mentransfer ke rekening GKI Kepaduri atau scanning QR Code yang terdapat di bangku jemaat. Bagi umat yang berada di rumah dapat menyampaikannya dengan tiga cara.
Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dengan jumlah persembahan di amplop. Mari dengan sukacita memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keselamatan yang Tuhan nyatakan pada kita. Mazmur 107 ayat 1 menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." KJ 299. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, betapa banyaknya berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Bukan saja kebutuhan fisik kami, Engkau mencukupkan sukacita pun Engkau berikan dalam hidup kami. Melalui perjumpaan kami dengan sesama dalam sukacita karena besar anugerah-Mu itu, kami datang membawa persembahan kepadamu. Berkenanlah kiranya Tuhan menerimanya, sehingga dapat menjadi alat untuk mendatangkan kegembiraan bagi sesama, baik dalam kumpulan jemaat maupun di tengah masyarakat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Umat kekasih Tuhan, meskipun banyak persoalan datang silih berganti dalam hidup kita, jangan biarkan itu merampas sukacita kita. Sebaliknya, bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur, menyambut lahirnya Yesus Sang Penebus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya yang mengiring kita dalam langkah hidup ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maranatha. Amin.